Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Salsabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin menjelaskan video animasi mengenai komunikasi. Nah teman-teman, materi apa sih yang kita akan pelajari? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan komunikasi, yang ketiga macam-macam, dan yang terakhir yaitu fungsi komunikasi. Lanjut saja, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Sikap seperti apa sih itu? Ya, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Materi selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah menciptakan kesepahaman kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik sehingga dapat menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain terutama dalam gelaran rapat tertentu. Keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Materi yang ketiga yaitu macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi terbagi dari 4. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Dan yang terakhir, komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan penyampaian, contohnya lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam satu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Contoh yang kedua, tulisan. Komunikasi secara tulisan merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Dan yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Contohnya internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Yang terakhir, komunikasi berdasarkan aliran. Yang pertama, komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Materi yang terakhir yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai kendali, yang ketiga sebagai motivasi. Sekian video animasi mengenai komunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.